Video ini merupakan bagian dari episode ke-27 serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas soal-soal latihan tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Bagi teman-teman yang belum menonton video perkalian dan pembagian bentuk aljabar, teman-teman bisa menontonnya di channel Filomat. Linknya sudah kami siapkan pada kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dimulai dari soal nomor 1. Misalnya saja, kita tulis ulang soalnya biar lebih mudah. 1, 4 dikalikan dengan A dikalikan dengan 2B, kemudian dikalikan dengan 3A. Prinsip perkalian pada suku 1 adalah penggabungan, yaitu ketika konstanta dan koefisien kita kalikan, dan variabel-variabel yang lain kita gabungkan. 4 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 3. 4 kali 2 dikalikan dengan 3. Kemudian variabel yang lain ada A dikalikan dengan B dikalikan dengan A. Atau A, karena A-nya ada 2 berarti A pangkat 2B. Maka hasilnya 4 kalikan 2, 8 kalikan 3, 24. 24 A pangkat 2B. Soal nomor 2. 2M dikalikan dengan negatif 3MN, kemudian dikalikan lagi dengan negatif 4N pangkat 2, dan dikalikan dengan negatif 2M pangkat 2. Semua angkanya kita gabungkan menjadi 1, 2 kalikan negatif 3 kalikan negatif 4 dikalikan negatif 2. 2 kalikan dengan negatif 3 dikalikan dengan negatif 4 dikalikan dengan negatif 2. Kemudian variabelnya ada M dan N, kita hitung pangkat M-nya ada 1, 2, dan di sini ada pangkat 2, tadi 2, 2 tambah 2 berarti M-nya pangkat 4, M pangkat 4, untuk N-nya ada pangkat 1, ditambah dengan pangkat 2 berarti pangkatnya menjadi 3, M, N di pangkat 3, sama dengan 2 dikalikan negatif 3, negatif 6, negatif 6, dikalikan dengan negatif 4 menjadi positif 24, positif 24 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya negatif 48, M pangkat 4, N di pangkat 3. Lanjut ke soal yang nomor 3. Ada 5P dikalikan dengan 2Q pangkat 2, kemudian dikalikan dengan negatif 3P kuadrat Q, dan dikalikan dengan negatif 4PQ kuadrat. Sama seperti sebelumnya, kita kalikan semua koefisien atau konstantanya lebih dulu. 5 kalikan dengan 2 kalikan negatif 3 kalikan negatif 4. Kita kalikan 5 dikalikan 2 kalikan dengan negatif 3 dikalikan dengan negatif 4. Setelah itu kita kurung. Kemudian ada variabel P, kita jumlahkan pangkatnya 1 ditambah dengan 2 ada 3, tambah 1 menjadi 4. Untuk variabel Q ada 2 ditambah 1 menjadi 3, 3 ditambah 2, 5. Q-nya pangkatnya 5. Hasil akhirnya 5 kali 2, 10. 10 dikalikan dengan negatif 3, hasilnya negatif 30. Negatif 30 dikalikan dengan negatif 4, hasilnya 120. Jadi hasil akhirnya adalah 120, P pangkat 4, Q di pangkat 5. Lanjut ke soal yang nomor 4. Ada A, nah ini merupakan suku 1 dikalikan dengan 5A kurangi 4B. 5A kurangi 4B merupakan suku 2, berarti akan kita gunakan prinsip sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan atau perkalian silang.
A dikalikan dengan 5A, hasilnya menjadi 5A pangkat 2, dan A dikalikan dengan negatif 4B menjadi negatif 4AB. Karena sukunya tidak sejenis, berarti tidak bisa kita jumlahkan atau kurangan. Dan hasil akhirnya adalah 5A kuadrat dikurangi 4AB. Lanjut ke soal selanjutnya atau soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini, ada negatif 2mn, negatif 2mn, kemudian negatif 2mn merupakan suku 1 atau suku tunggal, dikalikan dengan n pangkat 2, dikurangi 3m kuadrat n, ditambah 4m kuadrat, dan dikurangi dengan 2m. Ini merupakan suku 4 atau polinom. Seperti sebelumnya, kita gunakan prinsip distributif perkalian terhadap pengurangan dan penjumlahan atau perkalian silang. Negatif 2m dikalikan dengan n kuadrat, hasilnya negatif 2m, n-nya pangkat 3. Negatif 2mn dikalikan dengan negatif 3m kuadrat n menjadi hasilnya positif 6m pangkat 3 n kuadrat. Kemudian, negatif 2mn dikalikan dengan 4m kuadrat menjadi negatif 8m pangkat 3n. Terakhir, negatif 2mn dikalikan dengan negatif 2m. Hasilnya positif 4m kuadrat n. Perhatikan, keempatnya merupakan suku-suku yang tidak sejenis. Berarti, hasil akhirnya adalah negatif 2mn ditambah 6m pangkat 3n kuadrat dikurangi 8m pangkat 3n ditambah 4m kuadrat n. Lanjut ke soal nomor 6. Ada 3p dikalikan dengan 2p kuadrat ditambah 3pq dikurangi 4q. Kita kalikan silang. 3p dikalikan 2p kuadrat menjadi 6p pangkat 3. 3p dikalikan dengan 3pq menjadi 9p kuadrat q. Dan terakhir 3p dikalikan dengan negatif 4q menjadi negatif 12pq. Jadi hasil akhirnya 6p pangkat 3, 9p kuadrat q dikurangi 12pq. Lanjut ke soal nomor 7. 3m di pangkat 2 dikalikan dengan m kuadrat n ditambah 2n dikurangi 3n pangkat 2. Maka hasilnya 3m kuadrat dikalikan m kuadrat n menjadi 3m di pangkat 4n. Kemudian 3m kuadrat dikalikan dengan 2n menjadi 6m kuadrat n, 6m kuadrat n, dan 3m kuadrat dikalikan dengan negatif 3n kuadrat menjadi negatif 9m kuadrat n kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah 3m pangkat 4n ditambah 6m kuadrat n dikurangi 9m kuadrat n kuadrat. Soal nomor 8. Negatif 2x pangkat 3 dikalikan dengan y pangkat 3 ditambah 4y kuadrat dikurangi 3x. Kita kalikan silang lagi. Negatif 2x pangkat 3 dikalikan y pangkat 3, hasilnya negatif 2x pangkat 3y pangkat 3. Negatif 2x pangkat 3 dikalikan 4y kuadrat, hasilnya negatif 8x pangkat 3y kuadrat. Dan terakhir, negatif 2x pangkat 3 dikalikan dengan negatif 3x. Hasilnya menjadi positif 6x di pangkat 4. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 2x pangkat 3y pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 3y kuadrat ditambah 6x pangkat 4. Soal nomor 9. Ini merupakan perkalian antar suku 2. X ditambah dengan 4 dikalikan dengan
X ditambah dengan 12. Untuk mempersingkat waktu, akan kita gunakan formulanya secara langsung, yaitu X dikalikan dengan X, di sini berarti X pangkat 2, ditambah dengan 12, 4, ditambah dengan 12X, ditambah dengan 4, dikalikan dengan 12. Dan hasil akhirnya, X kuadrat ditambah 16X, ditambah dengan 4 dikalikan 12, hasilnya 48. Lanjut ke soal yang ke-10. Sama seperti soal sebelumnya, yaitu perkalian antara suku 2. Ada X dikurangi 5 dikalikan dengan 2X ditambah 3. Berarti yang depannya ada X dengan 2X. Menjadi 2X kuadrat dikurangi dengan, kita kalikan saja satu persatu biar lebih mudah. X dikalikan 2X menjadi 2X pangkat 2. X dikalikan dengan 3 menjadi plus 3X. Kemudian negatif 5 dikalikan dengan 2X menjadi negatif 10X. Terakhir, negatif 5 dikalikan dengan 3 hasilnya negatif 15. Sama dengan 2X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 15. Jadi hasil akhirnya adalah 2X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 15. Selanjutnya soal nomor 11. Ada 4M dikurangi 3, 4M dikurangi 3 dikalikan dengan 7 ditambah 2M. Kita kalikan silang, 4M dikalikan dengan 7, hasilnya 28M. 4M dikalikan dengan 2M, maka hasilnya positif 8M pangkat 2. Negatif 3 dikalikan dengan 7, hasilnya negatif 21. Dan terakhir, negatif 3 dikalikan dengan 2M, menjadi 6, hasilnya negatif 6M. Yang pangkatnya paling tinggi kita tulis di awal, ada 8M pangkat 2. 28M sejenis dengan negatif 6M, jadi bisa kita kurangkan 28 dikurangi dengan 6, hasilnya 22. 22M dan terakhir kurangi 21. Hasil akhirnya adalah 8M kuadrat ditambah 22M dikurangi 21. Soal nomor 12. Ada 2 dikurangi 3M, 2 dikurangi 3M dikalikan dengan 4 dikurangi 5M. 4 dikurangi 5M. Sama seperti sebelumnya, kita kalikan menggunakan perkalian silang. 2 dikalikan 4, hasilnya 8. 2 dikalikan negatif 5M, hasilnya negatif 10M. 3 dikalikan dengan 4, hasilnya negatif 12M. Terakhir, negatif 3M dikalikan dengan negatif 5M, hasilnya positif 15M kuadrat. Seperti sebelumnya, yang pangkatnya paling tinggi kita tulis di awal, ada 15M kuadrat. Kemudian negatif 10M sejenis dengan negatif 12M, berarti bisa kita jumlahkan, hasilnya negatif 22M ditambahkan dengan 8. Jadi hasil akhirnya adalah 15M kuadrat kurangi 22M ditambah dengan 8. Selanjutnya soal nomor 13. Pembagian antara 24 A dipangkat 5B dibagi dengan 8 A dipangkat 3B. Kita ubah bentuknya menjadi pecahan 24 A pangkat 5B dibagi dengan 8 A dipangkat 3B. Pertama, 24-nya bisa kita coret dengan 8 menjadi sisanya 3. A pangkat 5 bisa kita coret
dengan A pangkat 3, sisanya A pangkat 2, dan B dengan B bisa kita coret, sisanya 1. Jadi tinggal 3A dipangkat dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah 3A kuadrat. Selanjutnya soal nomor 14. Negatif 48 M pangkat 4 N kuadrat dibagi 12 MN. Seperti sebelumnya, kita tulis menggunakan pecahan. Negatif 48 M dipangkat 4 N pangkat 2 dibagi dengan 12 MN. 48 bisa kita coret, sisanya tinggal 4. Berarti bisa kita tulis di sini 4. M pangkat 4 dengan M bisa kita coret, sisanya M dipangkat 3, dan N pangkat 2 dengan N dicoret, sisanya 1. Hasil akhirnya adalah 4M pangkat 3N. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 15. Pembagian antara X kuadrat ditambah 9X ditambah 18 dibagi dengan suku 2 X ditambah 6. Kita akan menggunakan pembagian bersusun. X kuadrat ditambah 9X ditambah 18 dibagi dengan X ditambah 6. X kuadrat dibagi dengan X, hasilnya adalah X. Kemudian X kali X menjadi X kuadrat. X kali 6 sama dengan 6X. Kemudian kita kurangkan. X kuadrat kurangi X kuadrat 0. 9 kurangi 6, 3X. 18-nya turun. Ditambah 18. 3X dibagi dengan X, sisanya hasilnya adalah 3. Positif 3. 3 kalikan X. 3X, kemudian 3 dikalikan dengan 6. Hasilnya positif 18. Kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Jadi hasil bagi X kuadrat ditambah 9X ditambah 18 dibagi dengan X ditambah 6 adalah X ditambah 3. Soal terakhir atau soal ke-16, 2X kuadrat kurangi 10X ditambah 12, kita bagi dengan 2X kurangi 4. Sama seperti sebelumnya, akan kita gunakan cara bersusun. 2X kuadrat kurangi 10X ditambah 12 dibagi dengan 2X kurangi 4. 2X kuadrat dibagi dengan 2X, hasilnya adalah X. X dikalikan dengan 2X, hasilnya 2X kuadrat. X dikalikan dengan negatif 4, hasilnya negatif 4X. Kemudian kita kurangkan. 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat, 0. 10X dikurangi negatif 4X, hasilnya adalah negatif 6X. Kemudian angka 12-nya kita turunkan, ditambah dengan 12. Negatif 6X dibagi dengan 2X, hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 dikalikan dengan 2X, maka hasilnya adalah negatif 6X. Negatif 3 dikalikan dengan negatif 4, plus 12. Kita kurangkan, hasilnya 0. Jadi hasil pembagian antara 2X kuadrat dikurangi 10X ditambah 12 dibagi 2X kurangi 4 adalah X kurangi 3. Demikian video pembahasan soal latihan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Saksikan video-video tentang materi matematika lain hanya di channel Filomath. Terima kasih sudah menonton video kami, dan terus semangat untuk belajar, pantang menyerah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.